Sebagian dari Anda mungkin pernah berhayal supaya bisa menjadi seorang penyihir. Berkat popularitas karya-karya fiksi yang bertema sihir, seperti Harry Potter dan semacamnya, banyak orang-orang yang lantas membayangkan bagaimana rasanya jika memiliki kekuatan sihir. Sebab rasanya menyenangkan jika segala macam pekerjaan berat bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan membaca mantra sihir atau mengayunkan tongkat sihir. Penyihir sendiri ternyata memang benar-benar pernah ada di masa lampau di Eropa. Namun jika Anda membayangkan kalau penyihir di masa lalu memiliki kehidupan nyaman dan penuh petualangan layaknya penyihir-penyihir di karya fiksi, maka pikiran itu sebaiknya Anda buang jauh-jauh. Sebab menjadi penyihir di masa lampau itu bisa membuat Anda kehilangan nyawa. Masyarakat Eropa pada abad pertengahan masih memiliki keyakinan kuat akan tahayul dan hal-hal yang berbau gaib. Mereka percaya bahwa jika ada hal buruk yang terjadi dan tidak ada penjelasan logisnya, maka hal itu pasti disebabkan oleh penyihir. Kalangan Kristen Eropa pada masa itu juga memandang penyihir secara negatif karena penyihir dianggap berhubungan erat dengan ajaran sesat dan praktik ilmu hitam. Atas keyakinan itulah pada tahun 1563, pemerintahan Skotlandia mengeluarkan peraturan yang akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang dituduh sebagai penyihir. Berdasarkan peraturan ini, orang-orang yang diyakini sebagai penyihir boleh dihukum. Mereka yang dituduh sebagai penyihir seringkali tidak memiliki kesempatan untuk membantah tuduhan yang disematkan kepada mereka atau membela diri. Beberapa hal yang dijadikan pedoman oleh para pembasmi penyihir untuk menentukan sasarannya adalah dengan melihat keberadaan tanda lahir yang berbentuk aneh. Bisa tidaknya ia mengucapkan doa dalam agama Kristen, bisa tidaknya ia menangis saat diberi perintah, serta apakah orang tersebut mengapung bukan tenggelam saat ia berada di dalam air. Jika orang yang dicurigai sebagai penyihir memenuhi semua kriteria tadi, maka orang tersebut akan langsung ditetapkan sebagai penyihir yang boleh dihukum mati. Banyak di antara korban eksekusi mati adalah seorang wanita. Tahun 1597 merupakan tahun di mana pemburuan penyihir di Skotlandia sedang panas-panasnya berlangsung. Atas perintah Raja James kelima, pasukan dan rakyat Skotlandia melakukan penyisiran ke seantero negeri untuk menemukan penyihir-penyihir. Oleh karena itulah periode ini disebut dengan pemburuan besar penyihir Skotlandia atau Great Scottish Witch Hunt. Pemburuan besar-besaran tersebut berlangsung dari bulan Maret hingga Oktober 1597. Ada ribuan orang yang ditangkap dalam pemburuan massal ini. Dari sekian banyak tertuduh penyihir yang ditangkap dan dihukum, salah satu yang paling terkenal adalah Janet Winsart dari Aberdeen. Siapakah itu Janet dan apa yang membuatnya terkenal pada masanya? Menurut klaim warga sekitar, Janet diyakini mulai memiliki kekuatan sihir sejak tahun 1572. Pada awalnya, ada 5 orang pemuda yang memergoki Janet saat wanita tersebut sedang mencuri dari tetangganya. Bukannya merasa takut atau mencoba berkelit, Janet justru malah mengucapkan kata-kata yang diyakini sebagai mantra kutukan sihir. Pada saat itu ia berkata, "Well have you skimmed me, I shall guard the base of you repent." Tidak lama sesudah peristiwa itu, 2 orang yang memergoki Janet ditemukan meninggal akibat tenggelam di sungai. Sejak peristiwa tersebut, reputasi yang dimiliki Janet hanya semakin menggila. Beragam rumor beredar mengenai kekuatan sihir Janet dan kebiasaannya melakukan ritual sihir. Ia bahkan digosipkan menjalin kontrak dengan setan. Janet dikabarkan juga gemar mempraktikkan aneka macam sihir dan kesialan kepada penduduk sekitar. Ia diisukan bisa membuat orang jatuh sakit secara misterius, sakit jiwa secara tiba-tiba, dan bahkan meninggal secara misterius. Kemampuan ajaib yang konon dimiliki oleh Janet belum berhenti sampai di sana. Janet juga dicurigai sebagai dalang aneka macam peristiwa rumah tangga seperti timbulnya perceraian dan bangkrutnya usaha seseorang. Janet bahkan diyakini bisa menciptakan badai, membuat orang mengalami mimpi buruk, menimbulkan gagal panen, dan lain sebagainya. Kasarnya, jika ada bencana atau musibah yang menimpa wilayah tersebut, maka orang-orang akan langsung membayangkan Janet sebagai dalang di balik kejadian tersebut. Meski begitu, tidak ada warga yang berani mengusik Janet secara terang-terangan. Alasannya jelas karena mereka khawatir akan menjadi korban kutukan sihir Janet yang berikutnya. Janet dikabarkan juga memiliki sifat yang mudah tersinggung.
Jika seseorang sampai berani menatap mata Janet dengan sinis, maka orang tersebut diyakini akan langsung tertimpa hal buruk tak lama kemudian. John Allen adalah salah satu orang yang dicurigai sebagai korban Janet. John adalah putra ipar Janet yang diketahui kerap melakukan penganiayaan kepada putri kandungnya sendiri. Saat Janet akhirnya tahu kalau John kerap menganiaya anaknya, Janet merasa marah dan kemudian melontarkan kutukan kepada John. Sehingga setiap 6 minggu akan ada iblis berwujud anjing yang akan memasuki rumah John dan menyerangnya. Uniknya, makhluk yang sama tidak pernah mengusik istri John sama sekali, kendati ia tinggal satu rumah dengan John. Selain itu, ada Catherine Rattray, contoh lain yang diisukan menjadi korban kutukan sihir Janet. Setelah menunjukkan sikap tidak bersahabat kepada Janet, semua minuman yang disajikan oleh Rattray berubah menjadi basi dan memiliki rasa tidak enak. Rattray kebetulan memang berprofesi sebagai pengelola kedai minuman. Fenomena tersebut tak pelak mengundang keprihatinan dari putri Rattray yang bernama Catherine Ewing. Ewing menemui Janet dengan harapan Janet bersedia melepas kutukan sihir yang sedang menggelayuti ibunya. Upaya Ewing tersebut pada akhirnya berakhir sia-sia. Bahkan Ewing turut menjadi korban kutukan Janet. Bayi Ewing meninggal secara misterius. Kemudian setiap 20 hari ada makhluk gaib berwujud kucing yang kerap mendatangi Ewing beserta suaminya pada malam hari. Lalu meneror mereka dengan mimpi buruk dan meninggalkan bekas cakaran saat keduanya sudah terbangun. Daftar korban Janet masih belum berhenti sampai di sana. Pada tahun 1593, seorang pedagang bernama Walter Hilling menolak menjual wol kepada Janet. Karena merasa murka, Janet kemudian mengutuk Walter dan menyumpahinya kalau anak Walter akan tertimpa hal buruk. Keesokan harinya, bayi Walter ditemukan meninggal dalam tidur, kendati awalnya nampak berada dalam kondisi baik-baik saja. Korban lain dari kutukan sihir Janet adalah James Ilehouse. James awalnya bekerja sebagai pelayan Janet. Saat James mengutarakan niatnya untuk berhenti bekerja sebagai pelayan, Janet langsung melontarkan kutukan pada James. Usai peristiwa tersebut, James mengalami sakit keras dan terancam kehilangan nyawanya. Sakit yang menimpanya baru menghilang setelah James menemui penyihir lain, supaya penyihir tersebut bersedia menghilangkan kutukan yang diberikan Janet kepada James. Rentetan peristiwa dan rumor tadi menyebabkan Janet menjadi orang yang begitu ditakuti oleh warga sekitar. Hingga kemudian pada tahun 1597, Janet ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Selain Janet, petugas pemerintah juga menangkap anak dan keluarga Janet. Namun selain putranya yang dihukum mati layaknya Janet, semua anggota keluarganya dibebaskan dan diperbolehkan untuk pergi meninggalkan Aberdeen. Sekarang kisah Janet dipandang bak dua sisi mata uang. Sebagian orang memandang Janet sebagai bukti kalau penyihir di masa lampau memang ada dan ia melakukan hal-hal yang buruk. Namun di sisi lain mereka yang skeptis meyakini kalau Janet mungkin hanya menjadi tumbal atas ketakutan massal yang sedang menimpa orang-orang pada masa itu. Apapun hal yang sebenarnya terjadi, kisah hidup Janet dan akhir hidupnya yang tragis akan membuat siapapun merasa gemetar. Namun menurut Anda, apakah Janet adalah benar seorang penyihir atau korban dari prasangka masyarakat kepadanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.